Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la muriyudin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih sempat diberikan kesehatan, umur, serta iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ialah Nabi, ialah Rasul yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. Ialah Nabi, ialah Rasul yang patut kita idolakan semua. Ialah Nabi, ialah Rasul yang patut kita ikuti semua. Maka ma'asyarul muslimin, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai tugas mata kuliah kita, yaitu politik dakwah. Ma'asyarul muslimin, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pemaparan saya kali ini yang membawakan tentang politik dakwah. Di dalam buku seorang tokoh agama yang kita kenal, yaitu Muhammad Quraish Shihab, yang dimana dalam bukunya mengatakan ketika agama dicampur adukkan di dalam politik, maka yang akan menjadi rusak adalah politiknya. Namun sebaliknya, ketika mereka berpolitik dengan membawa nama agama, maka yang akan menjadi rusak adalah agama itu sendiri. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai politik dalam berdakwah. Karena kita bisa melihat di negara kita saat ini, terkadang ketika kita ingin berpolitik, kita selalu membawa atas nama agama. Ketika kita ingin berpolitik, kita selalu membawa nama dalil. Namun sebaliknya, ketika kita beragama, ketika kita berdakwah, selalu membawakan unsur-unsur yang menyangkut tentang politik. Ketika kita berdakwah, selalu menjelek-jelekan golongan-golongan atau sekelompok orang, yang dimana kita selalu berbeda pandangan atas nama keyakinan, berbeda penafsiran mengenai ayat-ayat suci Al-Quran. Karena ketika kita berpolitik, mau tidak mau, suka tidak suka, kita selalu membawa atas nama agama.
Mengapa saya bisa jelaskan, saya sampaikan pada video kali ini? Karena yang terjadi di lapangan kita bisa melihat semua rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat para pejabat, para pemerintah, para tokoh-tokoh yang ingin mendapatkan keuntungan dalam apa yang ia ingin dapatkan, selalu membawa atas nama Allah, selalu membawa atas nama agama. Maka yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, ma'asyiral muslimin, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berpolitik, karena politik di dalam ajaran Islam adalah baik. Ketika kita ingin berpolitik, agama mengizinkan kita berpolitik. Karena politik adalah suatu hikmah. Namun sebaliknya agama adalah pencerahan. Maka kita ingin menyatupadukan politik dengan dakwah. Maka jalan seperti apa? Metode seperti apa yang harus kita jalankan ketika ingin berpolitik dan membawa atas nama agama? Yang pertama, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpolitik, karena agama mengizinkan kita untuk berpolitik, maka yang harus kita berikan, yang harus kita sampaikan yaitu kalimat-kalimat etika-etika yang tidak menyinggung perasaan, tidak menyinggung pribadi seseorang. Karena yang ingin kita capai ketika ingin berpolitik adalah suatu kebenaran. Karena ketika kita melihat orang-orang yang keliru dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepada semua masyarakat, semua elemen yang mempercayai mereka untuk mendapatkan pejabat dalam mencapai tujuan kita bersama, maka akan terjadi suatu keharmonisan ketika kita berpolitik, selalu menyampaikan kalimat-kalimat pencerahan-pencerahan yang selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mengapa? Karena ketika berpolitik, kita bisa melihat di negara kita saat ini, politik selalu membawa suatu argumentasi yang tentunya argumentasi tersebut selalu mempertahankan apa yang dia yakini, apa yang dia percayakan. Akan tetapi ketika kita mempertahankan argumentasi kita bisa melihat argumentasi yang dimiliki oleh orang lain. Mengapa? Karena politik itu adalah suatu hikmah untuk mencari jalan yang benar. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada video singkat kali ini, bahwasanya ketika kita berpolitik dalam membawa atas nama agama, maka lakukanlah hal-hal yang telah ditetapkan, yang telah diajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena Allah sendirilah yang mengizinkan kita berpolitik.
Allah sendirilah yang memberikan kita amanah untuk berpolitik dalam berdakwah. Karena kita harus pahami dasar dari politik adalah suatu hikmah. Yang menjadi permasalahan adalah golongan-golongan yang membawa politik ini ke ranah yang sesat, ke ranah yang keliru dalam pemahaman mengenai tentang politik. Jadi yang bisa saya sampaikan pada video singkat kali ini bahwasanya politik itu baik ketika politik di bawah oleh agama. Mengapa? Karena politik selalu mengajarkan kepada keadilan. Sedangkan agama membawakan kepada pencerahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video singkat kali ini. Aquli qauli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.